Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstradisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, beberapa hari ini kami tidak upload video kisah nyata karena memang sangat sulitnya kami mendapatkan narasumber atau kisah nyata. Dan pada kali ini alhamdulillah kami mendapatkan kisah nyata atau kisah misteri yang dialami oleh seorang narasumber bernama Saeb. Dan Saeb menceritakannya kepada kami, dan kejadiannya di tahun 2015 di saat Saeb dan istrinya tinggal di salah satu tempat di perkebunan karet. Seperti apa ceritanya? Namun sebelum ke ceritanya, jangan lupa pemirsa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Seperti apa ceritanya, dan inilah ceritanya. Dari usia 19 tahun, Saeb bekerja di salah satu perkebunan karet di luar Pulau Jawa. Namun mohon maaf pemirsa, kami tidak bisa menyebutkan lokasi tepatnya karena ini privasi untuk sebuah perusahaan. Dan di usia 19 tahun, Saeb memang sudah bekerja sampai di usia 22 tahun. Saya pun merencanakan untuk menikahi gadis pujaannya di kampung. Nah saat itu Saeb sedang jatuh cinta kepada seorang gadis di kampungnya yang bernama Narti. Saat itu Narti berusia 20 tahun. Dan saat itu saya pun pulang kampung untuk menikah terlebih dahulu, dan pernikahan pun dilaksanakan di kampungnya Saeb sendiri karena kebetulan Narti itu masih satu kampung atau masih bertetanggaan dengan Saeb. Nah singkat cerita pemirsa, setelah menikah akhirnya Saeb pun kembali bekerja ke perkebunan karet tersebut dan membawa istrinya yang bernama Narti untuk tinggal bersama di perkebunan karet. Singkat cerita, mereka pun berangkat menuju ke tempat pekerjaannya Saeb yang terletak di luar Pulau Jawa. Setiap pekerja di kebun karet tersebut memang diberikan bedeng atau barak atau tempat tinggal. Kalau yang belum menikah diberi tempat rame-rame, jadi kadang satu bedeng atau satu tempat itu diisi oleh 10 atau 5 orang. Namun bagi yang sudah menikah diberikan bedeng khusus untuk mereka berdua. Nah saat itu Saeb diberikan bedeng atau tempat tinggal atau barak ukuran sekitar 4 kali 3 meter, dan letaknya memang jauh dari bedeng atau barak tempat tinggal para pekerja yang lain. Awalnya di situ Narti menolak untuk tinggal di bedeng atau tempat tinggal tersebut karena memang lokasinya jauh dari bedeng-bedeng yang lain atau tempat tinggal yang lain, dan juga di samping rumah tersebut ada pohon yang sangat besar yaitu pohon beringin. Di situ Narti awalnya sangat seram atau sangat takut dengan keberadaan tempat bedeng yang akan ditinggalinya. Namun Saeb selalu berusaha meyakinkan istrinya yang bernama Narti itu untuk tidak takut, untuk berani tinggal di situ meskipun Saeb atau suaminya sedang bekerja. Nah saat itu akhirnya Narti pun mulai kerasan atau mulai betah tinggal di situ meskipun kalau suaminya tidak ada. Narti kalau ditinggalkan Saeb, suaminya biasanya bekerja memasak, kadang juga membereskan rumah atau membabat rumput-rumput yang ada di dekat bedeng atau tempat tinggal tersebut. Namun Narti tidak berani mendekat ke arah pohon besar yang berada di sampingnya sekitar 20 meter dari tempat tinggalnya atau dari bedengnya.
Dan pemirsa, kami jelaskan pekerjaan Saep itu memunguti getah karet dari pohon, kadang juga membabat rumput-rumput yang ada di sekitaran pohon. Dan tempat perkebunan karet itu tidaklah sedikit, melainkan berhektar-hektar, sehingga pemirsa kalau bekerja Saep itu dari pagi kadang pulang jam 9 malam karena memang luasnya pekerjaan yang harus dikerjakan, sehingga kalau pulang pun jalan kaki sehingga memakan waktu, dan nyampe ke rumah itu kadang jam 9, kadang jam 8, kadang juga sore jam 5, tergantung dari pekerjaan yang dikerjakannya. Singkat cerita, 2 bulan kemudian, saat itu Narti sedang ngidam, dan saat itu Saep berangkat kerja dari jam 8 pagi, dan inilah awal kejadian mistis di luar nalar yang dialami Narti, istrinya Saep tersebut, di saat istrinya atau Narti sedang mengandung usia kandungan 1 bulan lebih. Dan seperti biasa saya pun berangkat bekerja, walaupun dalam hati kecilnya sangat khawatir meninggalkan Narti yang memang sedang ngidam. Namun meskipun misalkan Narti dibawa ke tempat pekerjaan, juga sangat kasihan karena lokasinya jauh dan juga sangat capek sekali ketika melakukan pekerjaan. Makanya saat itu Narti memilih tinggal di rumah meskipun dalam keadaan ngidam, karena memang kalau sedang ngidam katanya kepala pusing dan lain sebagainya. Mungkin itu para perempuan pasti tahu bagaimana rasanya di saat mengidam di bulan-bulan pertama seperti itu. Nah pemirsa, saat itu sekitar pukul 7 malam, saat itu Narti sedang duduk di tengah rumah sambil menunggu suaminya datang, dan saat itu tiba-tiba pintu rumahnya diketuk, dan saat itu Narti merasa heran karena biasanya Saep itu atau suaminya itu kalau pulang pasti memanggil dari luar, tidak memakai ketukan pintu. Jadi biasanya Saep itu kalau datang pasti memanggil Narti dari luar, tidak mengetuk pintu. Namun kali itu Narti merasa heran ada yang mengetuk pintu. Di situ Narti pun bangkit dari duduknya dan langsung membuka, ternyata yang datang itu adalah Saep suaminya. Dan yang membuat Narti heran, saat Narti membuka pintu, Saep itu tidak berkata sedikit pun, tidak berkata sepatah kata pun, malah menggenggam tangan Narti dan mengajak Narti masuk ke dalam kamar. Di situ Narti tidak punya rasa curiga apapun. Mungkin suaminya itu memang sudah rindu, seharian tidak bertemu, dan saat itulah terjadilah, mohon maaf pemirsa, hubungan suami istri. Saat melakukan itu Narti tidak punya kecurigaan apapun kepada suaminya tersebut. Narti hanya berusaha meladeni suaminya tersebut, dan setelah selesai melakukan hubungan suami tersebut, akhirnya saya pun keluar dari kamar, lalu disusul oleh Narti dengan niat akan mengajak Saep untuk makan bersama. Namun saat itu, saat Narti ke tengah rumah, Saep sudah tidak ada. Lalu Narti pun keluar, Saep pun tetap tidak ada, dan situlah Narti memanggil-manggil Saep, namun tetap tidak ada jawaban, dan Saep tetap tidak ada di situ. Narti hanya bisa melamun, tidak punya rasa kecurigaan sedikit pun. Bahkan Narti hanya menganggap mungkin Kang Saep itu berangkat kerja lagi atau memang lagi mandi ke pemandian yang memang letaknya sekitar 20 meter dari bedeng atau tempat
tinggal mereka tersebut. Lalu Narti pun kembali menutup pintu dan selang beberapa menit kemudian tiba-tiba Kang Saep memanggil Narti dari luar. Di situ Narti sangat senang sekali, dan yang anehnya pemirsa, saat Narti membukakan pintu, di situ Kang Saep memakai topi. Namun awalnya Kang Saep yang tadi masuk itu tidak memakai topi. Di situ Narti mulai merasakan curiga, dan juga pakaian yang dipakai pun berbeda dari Saep yang tadi masuk di awal. Nah, saat itu Narti hanya diam sambil memikirkan sebenarnya yang tadi berhubungan dengannya di dalam kamar itu benar-benar Saep atau bukan. Nah, di situ Narti hanya melamun, dan saat itu Saep mulai melihat kecurigaan. Narti melamun, melongo, dan saat itu saya pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Narti, dan disitulah Narti menceritakan tentang kejadian. Nah, di situ Saep merasakan sangat shock, sangat kaget, karena memang Saep baru pulang dari pekerjaannya saat itu dan tidak pulang sebelumnya, karena memang pekerjaannya sangat jauh sehingga baru nyampe saat itu juga. Bahkan Saep biasanya kalau pulang kerja pasti langsung mandi, setelah mandi baru Saep masuk ke dalam rumahnya. Nah pemirsa, jadi itulah yang dialami istrinya Saep bernama Narti, berhubungan dengan sosok yang menyerupai suaminya. Dan saat itu, setelah kejadian itu, akhirnya Narti mengalami keguguran. Saep merasa sangat kecewa dengan kejadian itu, merasa sangat trauma dengan kejadian itu, dengan yang dialami istrinya. Makanya saat itu juga Saep meminta persetujuan kepada pihak perusahaan untuk pindah tempat atau pindah tempat tinggal. Tidak mau lagi tinggal di bedeng tersebut, dan Saep memilih tinggal yang dekat dengan para pekerja-pekerja yang lain, sehingga Saep tidak khawatir lagi meninggalkan istrinya sendirian di rumah. Nah pemirsa, itulah kisah singkat yang dialami oleh Narti, istrinya Saep, dan Saep menceritakannya kepada kami dengan rasa seolah mengalami kekecewaan waktu bekerja di salah satu perkebunan karet tersebut, di mana saat itu istrinya digauli sosok yang menyerupai wajah Saep. Dan mohon maaf pemirsa jika penyampaian atau tutur kata kami kurang berkenan, karena memang kami tidak membawa naskah atau tidak menulis terlebih dahulu. Kami hanya menceritakan apa yang diceritakan Saep kepada kami. Kami tidak mengurangi, bahkan kami tidak melebih-lebihkan. Kami ceritakan sesuai dengan kejadian yang dialami atau yang diceritakan oleh Saep sendiri. Nah pemirsa, sampai di sini dulu. Semoga pemirsa merasa terhibur, dan jangan lupa pemirsa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Sampai bertemu kembali di kisah nyata berikutnya, karena yang kami ceritakan bukan rekayasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.